Alek gugu kok. Yo. Nah, iki cek ning jopo ora ning rumah lho. Beda, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri, Oki Effendi, NIM B11 2018 05285. Dan teman saya, Jakaria Tri Putra, NIM B11 2018 05360. Dan teman saya yang selanjutnya ada Ardias Julian, NIM B11 2018 05148. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang atribut perubahan organisasi dan pengaruh terhadap sikap terhadap perubahan organisasi dan kesejahteraan di tempat kerja. Next, Mas. Lalu, di sini ada 4 hal yang akan kami bahas dalam PPT ini. Lalu, yang pertama ada isu penelitian. Lalu, yang kedua ada fokus penelitian. Yang ketiga ada hipotesis dari jurnal yang sudah kami evaluasi. Lalu ada yang keempat ada hasil diskusi. Next, Mas. Isu penelitian yang pertama perubahan organisasi. Perubahan organisasi yang dimaksud adalah perubahan organisasi yang diakui sebagai agen stres dalam kehidupan individu. Maksudnya di sini adalah tentang perubahan organisasi yang dialami oleh individu tersebut. Maka dengan itu isu penelitian ini diangkat. Lalu yang kedua ada isu penelitian yang selanjutnya berjudul tentang literatur, menunjukkan bahwa perubahan organisasi dapat menjadi faktor resiko bagi kesehatan dan kesejahteraan individu. Yang dimaksud di sini adalah tentang bagaimana organisasi tersebut mempengaruhi kesejahteraan individu yang ada pada perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada organisasi yang semakin dituntut untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang dimaksud di sini adalah tentang organisasi tersebut untuk meningkatkan bagaimana perusahaan tersebut meningkatkan individunya. Dengan begitu seperti apa individu tersebut, maka dengan itu isu penelitian ini diangkat. Lalu yang keempat ada literatur di atas menunjukkan bahwa di atas menjadi pengalaman stres, mengalami perubahan organisasi terkait reaksi negatif pada individu. Yang keempat di sini adalah memfokuskan kepada tentang yang negatif terhadap individu tersebut, seperti kekurangan motivasi atau meningkatkan ketidakpastian, keraguan, ketakutan, dan niatan yang menarik. Di fokus yang keempat tersebut menjelaskan tentang pengaruh negatif terhadap individu tersebut, seperti motivasi atau kurangnya motivasi, meningkatkan ketidakpastian ataupun keraguan dari perusahaan tersebut. Lalu isu penelitian yang kelima ada dampak dari atribut perubahan organisasi yang mempengaruhi penerimaan perubahan individu. Yang diangkat di isu penelitian yang kelima ini adalah tentang dampak dari perubahan untuk penerimaan perubahan yang terjadi pada terjadi pada individu tersebut. Lalu next, Mas. Lalu yang selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian di sini ada 3, yaitu tentang sikap individu terhadap menghadapi perubahan. Jadi pada fokus penelitian dari jurnal yang sudah kami analisis, yang pertama itu adalah tentang perubahan yang dihadapi organisasi. Dan tersebut berarti yang difokuskan pada perubahan individu tersebut, seperti apakah individu tersebut menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Jadi intinya dari fokus penelitian yang pertama ini adalah tentang perubahan dari sikap individu tersebut. Lalu yang kedua ada perubahan organisasi. Yang pada fokus penelitian kedua ini memfokuskan pada perubahan organisasi tersebut. Dengan segala perubahan yang terjadi pada organisasi, apakah berpengaruh pada kesejahteraan individu. Jadi yang di dalam fokuskan pada penelitian yang kedua ini adalah tentang perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan tersebut memajukan sebuah organisasinya dengan berdasarkan pada kesejahteraan individu di tempat kerja tersebut. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan. Kesejahteraan adalah tentang penelitian apakah dengan perubahan organisasi kesejahteraan semakin meningkat atau menurun. Jadi pada fokus yang ketiga ini lebih memfokuskan pada kesejahteraan. Apakah kesejahteraan individu tersebut meningkat atau menurun. Jadi lebih ke
kesejahteraan. Jadi yang pertama adalah perubahan individu, yang kedua adalah perubahan organisasi, yang ketiga adalah kesejahteraan yang terjadi pada kedua tersebut. Next, Mas. Bisa dilanjut teman saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Oki. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Oki dan masuk tentang pembahasan dari hipotesis dari jurnal yang telah kita analisis sebelumnya. Ya, di sini ada beberapa hipotesis yang telah saya dan teman-teman saya teliti, yaitu ada beberapa, yaitu ada berapa jumlah hipotesis, ada 6 hipotesis. Ya, yang pertama itu ada perencanaan perubahan organisasi berhubungan positif dengan kesejahteraan selama proses perubahan. Nah, di sini merencanakan perubahan dan persepsi tentang alasan dan manfaat darinya selama proses terkait dengan sikap positif terhadap perubahan organisasi. Rencanakan perubahan dan persepsi tentang alasan dan manfaat darinya selama proses terkait dengan sikap positif terhadap perubahan organisasi. Pada awal proses perubahan dalam suatu organisasi, pandangan pertama dan informasi tentang perubahan cukup untuk membawa beberapa kognisi, emosi, dan perasaan seperti frustasi, antusiasme, atau ketakutan. Di sisi lain, perubahan dapat dirasakan secara positif ketika ingin menghilangkan pengerjaan ulang dan rutinitas yang tidak perlu dan juga memaksimalkan peluang pertumbuhan dan pengembangan untuk pekerja. Dan yang kedua, itu ada tingkat risiko dan ketidakpastian perubahan organisasi adalah negatif terkait dengan kesejahteraan individu selama proses mengubah. Ketidakpastian mengacu pada keadaan psikologi, keraguan tentang apa yang menandakan suatu peristiwa, dan tingkat risiko akan mengacu pada perspektif kerugian dan kerusakan dengan proses baru dari mengubah. Selanjutnya yang hipotesis ketiga, ada perubahan perencanaan secara positif memprediksi sikap penerimaan dan secara negatif memprediksi sikap ketakutan dan skeptisisme dalam kaitannya dengan perubahan organisasi. Dengan perubahan, pengusaha harus belajar membuka jalur baru dan membangun strategi baru untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan kembali. Mereka itu harus percaya diri, yaitu merasakan kemanjuran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi dan memiliki ketahanan untuk mengatasi kemunduran yang tidak dapat dihindari selama proses perubahan. Dan yang keempat adalah risiko perubahan secara positif memprediksi sikap takut dan skeptis, dan secara negatif memprediksi sikap penerimaan perubahan organisasi. Didasarkan pada anggapan bahwa individu mengevaluasi lingkungan mereka, dan evaluasi ini menyebabkan emosi yang sering dikaitkan dengan emosi yang bertahan lebih lama, keadaan efektif. Nah, hubungan antara emosi, afek, dan kognisi selalu dinamis. Satu hubungan timbal balik sinkronasi yang memberikan perspektif integratif dalam mana emosi dan kognisi terjadi bersama-sama, menekankan potensi kognitif dan informasi emosional untuk bekerja sebagai harmonik gestalt. Dan hipotesis yang selanjutnya yaitu ada kesejahteraan secara positif diprediksi oleh sikap penerimaan dan diprediksi secara negatif oleh sikap skeptisisme dan ketakutan terhadap organisasi mengubah. Kesejahteraan secara positif diprediksi oleh sikap penerimaan, yaitu ada hubungan timbal balik antara mempengaruhi dan kognisi merubah dari waktu ke waktu. Yang intinya adalah bahwa sikap terhadap perubahan organisasi, persepsi, atribut konteks, dan karyawan kesejahteraan selain hubungan di antara mereka berubah dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada sikap terhadap perubahan organisasi memediasi hubungan ada atribut perubahan, yaitu perencanaan dan risiko, dan kesejahteraan. Proses perubahan organisasi itu adalah peristiwa mengganggu yang mengarahkan karyawan untuk bertanya dan menafsirkan petunjuk tentang keuntungan dan kerugian yang terlibat di dalamnya untuk mereka. Ketidakpastian mengenai konsekuensi dari
transisi organisasi dan ambiguitas perubahan. Semakin lama program perubahan ada, semakin terintegritas, kebanyakan informasi dan pribadi pengalaman tentang perubahan tersedia bagi karyawan. Itu selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Dias. Mas Jaka, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, metode penelitian. Jadi itu metode penelitian yang dipakai setelah dianalisis kelompok saya, itu metode penelitian ini menggunakan sampel organisasi X yang diambil dari sampel acak tingkat berdasarkan 11 negara bagian Brasil menampung kantor organisasi. Jadi untuk mencegah bias apapun seperti elektronik kemudian digunakan perangkat lunak online yang tersedia di Triple Random RG. Tujuan utama dari memilih peserta dengan cara ini adalah untuk mendapatkan sampel yang tepat dari setiap lapisan populasi. Jadi kita harus menganalisis data dari surveinya ke lapangan dulu, bagaimana untuk mendapatkan setiap lapisan populasi itu, dan kita menyaringnya secara berlapis begitu. Biar kita mendapatkan tujuan utama dari memilih peserta tersebut. Jadi kita tahu data dasarnya dari mana dan mengolahnya bagaimana. Next, Mas. Next, Mas. Ya, selanjutnya temuan yang hasil analisis di kelompok kami. Pertama, satu temuan penelitian ini menunjukkan bahwa model investigasi memiliki indeks kecocokan yang baik dalam T1, T2, dan T3. Jadi kami memiliki model investigasi, jadi kami memiliki percobaan 3 hasil analisis, T1, T2, dan T3. Jadi masing-masing hasil percobaan itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jadi bisa dikelompokkan dan dicocokkan dalam hasil analisis yang ke depannya. Kedua, hipotesis 2 dapat dilakukan didukung atau ditolak dikarenakan tingkat risiko dan ketidakpastian perubahan organisasi tidak terikat secara negatif dengan kesejahteraan individu. Jadi perubahan organisasi selalu terikat dengan kesejahteraan individu. Jadi melihat dampak tingkat risikonya di hipotesis itu mempengaruhi tidak dikatakan didukung. Karena yaitu kebanyakan organisasi itu tidak terkait secara negatif kepada kesejahteraan individu. Pasti dalam organisasi itu memiliki kesejahteraan individu yang bisa dibilang berbeda-beda atau kompleks. Ketiga, hipotesis dapat dikatakan didukung atau juga tidak, dalam artian lain dikatakan didukung sebagian. Jadi ketika kita membuat beberapa hipotesis, pasti hipotesis tersebut tidak langsung bisa diterima semua, pasti ada yang ditolak karena beberapa alasan. Apakah karena populasinya kebanyakan, bisa jadi kalau sampelnya beberapa bagian itu bisa juga. Terus di kondisi perusahaan kita cara mengambil keputusannya juga mempengaruhi tingkat hipotesisnya. Saat kita bersurvei pasti tanya kita buat hipotesis tidak kecocokan kita sama yang perusahaan. Yang keempat juga ada hipotesis keempat dapat dikatakan didukung ataupun tidak didukung, dalam artian lain dikatakan didukung sebagian. Ini juga sama seperti kita menyaring dan memilih data mana yang sesuai yang didapatkan di lapangan di jurnal itu perusahaan, bagaimana memilih hipotesis yang benar dan dikatakan didukung sebagian dan memilih yang mana yang bisa dikatakan didukung. Hipotesis kelima dari penelitian ini sebagian didukung. Itu juga sama. Keempat, kita juga bagian dianalisis dan disaring dan keputusannya bisa diadakan di keputusan musyawarah. Hipotesis ke-6 dapat dinyatakan sebagai didukung. Karena dari hasil hipotesis yang sudah dikelola dukung atau tidak dukung, pasti ada yang berapa tidak dukung karena perspektif pendapatnya berbeda atau hasil datanya yang berbeda. Jadi itu bisa menyebabkan didukungnya hipotesis. Selanjutnya, next. Baik, dari hasil diskusi kelompok kami
jurnal ini kita menyimpulkan hasil diskusi singkat. Jadi studi ini dapat menunjukkan bahwa individu biasanya mengevaluasi organisasi perubahan secara negatif. Jadi pasti evaluasi yang dilakukan perusahaan itu mengacu pada bagaimana kesalahan yang terjadi di setiap kegiatan di perusahaan. Nah, seperti kerusakan atau ancaman. Nah, jadi perusahaan itu pasti evaluasi kesalahan-kesalahan tersebut dan memberikan solusi yang terbaik bagaimana cara menyelesaikan kerusakan atau ancaman tersebut. Kedepannya ke lapangan bagaimana karyawannya bisa memberikan motivasi mengatur dan monitor karyawan seperti hal baiknya. Dalam hal ini disajikan di sini kepastian relatif atau kesulitan situasi telah menjadi petunjuk untuk tindakan. Jadi ketika atasan bisa memberikan sebuah petunjuk untuk melakukan tindakan bagaimana karyawan mengambil kepastian secara relatif atau bisa katakan mencari kesulitan dalam situasi apapun. Itu untuk membimbing bagaimana caranya menentukan tindakan mana yang tepat untuk kedepannya perusahaan. Tapi tindakan ini biasanya dilakukan pada bentuk coping yang telah membantu karyawan merasa mampu menghadapi stresor dan tantangan terkait dengan perubahan. Jadi ketika ini diterapkan, stresor tantangan ini bisa menjadi perubahan bagi karyawan. Bisa di awal yang karyawan memiliki permasalahan yang relatif ke perusahaannya, bisa diubah pola pikirnya. Dan tujuan kedepannya bagaimana bisa dievaluasi secara menyeluruh. Mereka juga harus memilih menggunakan jalur alternatif yang ditentukan, yaitu hadapan, tahanan, ketika mereka menemukan hambatan. Jadi pihak karyawan itu juga bisa menggunakan pilihan opsi yang bisa harapan untuk bagaimana kedepannya merencanakan sesuatu. Harapan karyawan bisa lebih baik menggunakan strategi perusahaan yang lebih tepat, keputusan yang tepat, diskusi yang ketahanan juga ketika mereka menemukan hambatan dan membuat atribusi optimis ketika ada yang salah. Jadi bisa evaluasi tepat membuat atribusi itu, bisa menganalisis dari berbagai kesalahan itu ketika ada yang salah, memiliki perspektif positif tentang masa depan. Hasil di sini biasanya menunjukkan hubungan prediksi atribut resiko perubahan dengan sikap terhadap perubahan. Ini menguatkan temuan bahwa ketidakpastian dan risiko kontribusi pada pembentukan kognisi dan perasaan negatif selama proses organisasi, tapi tidak selalu menghasilkan ketidaknyamanan dalam hubungannya dengan pekerjaan dan organisasi. Jadi dari prediksi-prediksi tersebut pasti adanya tidak selalu menghasilkan kenyamanan, pasti ada sebuah, walaupun kesalahan sedikit pun ada hubungannya dengan pekerjaan organisasi. Jadi setiap karyawan memutuskan itu pasti ada ketidakpastian dan risiko berkontribusi. Nah, dengan adanya diskusi tentang organisasi dan atribut ini bisa menjadi solusi untuk memperbaiki hubungan dengan pekerjaan dan organisasi. Itu. Next. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di awal teman kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.